Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul definisi agresi, sumber-sumber rasa marah, penyebab agresi pada manusia, dan cara mengatasi agresi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Latifah Malika Jahra dengan NPM 202201501522. Yang kedua ada Sela Kartika Sari dengan NPM 202201501531. Yang ketiga ada Muhammad Novan Al-Fakir Ramadan dengan NPM 202201501557. Yang keempat ada Deska Alfitriani dengan NPM 202201501581. Yang pertama, definisi agresi. Agresi merupakan perilaku yang bertujuan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Jika menyakiti orang lain karena unsur ketidaksengajaan, perilaku tersebut tidak dikategorikan perilaku agresi. Rasa sakit akibat tindakan medis misalnya, walaupun sengaja dilakukan, bukan termasuk agresi. Sebaliknya, niat menyakiti orang lain tapi tidak berhasil, hal ini dapat dikatakan sebagai perilaku agresi. Sumber-sumber rasa marah. Salah satu sumber rasa amarah yang paling umum adalah serangan atau gangguan yang dilakukan orang lain. Misalnya, kita tiba-tiba dipukul tanpa sebab, yang jelas diserang dengan caci maki, dan sebagainya. Artinya orang lain melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tergantung pada bagaimana pandangan orang yang dirugikan, apakah ia diganggu atau Faktor-faktor agresi. Agresi adalah tingkah laku yang dapat menyakiti orang lain. Dalam agresi, terdapat beberapa faktor, dan tiap faktor agresi dapat berbeda dengan tindakan agresi yang satu dengan agresi yang lainnya. Tergantung dari tindakan agresi itu sendiri dan di mana tindakan agresi itu terjadi. Akhir-akhir ini tindakan agresi banyak terjadi di lingkup sosial, baik di sekolah maupun lingkup sosial lainnya. Di bawah ini ada beberapa faktor penyebab terjadinya agresi atau agresivitas. Di bawah ini ada beberapa faktor penyebab terjadinya agresi atau aktivitas. Yang pertama, faktor biologis. Yang kedua, faktor naluri atau insting. Yang ketiga, faktor amarah. Yang keempat, faktor frustasi. Yang kelima, faktor social learning. Yang keenam, faktor kesengajaan generasi. Yang ketujuh, faktor lingkungan. Ada 3 faktor lingkungan yang dipengaruhi perilaku agresi, yaitu yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, anonimitas. Yang ketiga, suhu udara yang panas. Yang terakhir, 8 faktor proses pendisiplinan yang keliru. Cara mengatasi agresi. Perilaku agresi merupakan masalah utama dalam masyarakat manusia. Kejahatan individual dan kekerasan sosial dalam skala besar sangat merugikan dan membayangkan kesejahteraan individu maupun struktur sosial secara umum. Karena itu, pemahaman tentang cara mereduksi agresivitas merupakan hal yang sangat penting. Dalam situasi tertentu, orang akan melakukan agresi atau tindakan yang ditentukan oleh 3 variabel. Yang pertama, intensitas amarah seseorang yang sebagian ditentukan oleh taraf frustasi atau serangan yang menimbulkannya, dan sebagian ditentukan oleh tingkat persepsi individu terhadap frustasi yang menimbulkan amarah ini. Yang kedua, kecenderungan untuk mengekspresikan amarah, yang pada umumnya ditentukan oleh apa yang telah dipelajari seseorang tentang agresivitas dan pada khususnya ditentukan oleh sifat situasi ini. Ketiga, kekerasan dilakukan karena alasan lainnya yang lebih bersifat instrumental. Adapun cara untuk mengurangi perilaku agresif antara lain yang pertama, mengurangi frustasi. Yang kedua, orang dapat diajar untuk tidak melakukan agresi dalam situasi tertentu atau dapat belajar untuk menekan agresivitas pada umumnya. Misalnya, anak belajar untuk tidak berkelahi di dalam kelas, dan pada umumnya juga diajari untuk berhati-hati agar tidak saling melukai. Yang ketiga, memberi hukuman atau pembalasan. Rasa takut terhadap hukuman atau pembalasan bisa menekan perilaku agresif.
Yang keempat, mereduksi agresi dengan pemanusiaan korban, sehingga penyerang mempunyai empati terhadap korban, pengalihannya itu mengekspresikan agresi terhadap sasaran pengganti. Yang kelima, katarsis atau pembersihan pengungkapan agresi. Maksudnya bila orang merasa agresif, tindakan agresi yang dilakukannya akan mengurangi intensitasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.